Saya mengucapkan shalom bagi Bapak Ibu Saudara yang hadir sore hari ini di ibadah kita yang kedua GB Alam Hotel. Saya jemput kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menyiapkan hati kita akan beribadah kepada Tuhan sore hari ini. Kita siapkan hati, kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Tuhan, sungguh kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu sampai hari ini. Kami bersyukur untuk janji-janji-Mu yang terus digenapi dalam hidup kami. Bahwa kami hari-hari ini mengerti akan kehendak Tuhan. Dan menguasai hati kami, menguasai pikiran kami di setiap musim dan kondisi yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami mau menghampiri Engkau sore malam hari ini Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Dan kami mau menghampiri Engkau di tata kudus-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau baik bagi kami. Kasih setia-Mu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kasih setia-Mu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Amin. Siapakah kami ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah aku balas Tuhan selain puji dan siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah aku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Mari katakan, kasih setia-Mu yang kami rasakan. Kasih setia-Mu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru.
yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagi. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan? Ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa ku balas Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Mari sekali lagi kita katakan, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah kami di hadapan-Mu Tuhan, sehingga kami merasakan pemeliharaan-Mu sampai hari ini. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau yang sangat mengasihi kami. Kau menjadikan kami biji mata-Mu Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Dengan apakah ku balas Tuhan? Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Dengan apa ku balas? Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Haleluya.
Siapakah kami di hadapan-Mu Tuhan, sehingga Kau jadikan kami biji mata-Mu yang Kau jaga dan Kau pelihara sampai hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Diberkatilah Kau Tuhan, diberkatilah nama-Mu, diberkatilah tempat kudus-Mu, diberkatilah Kau Tuhan, Allah yang mengasihi kami. Sebab tiada Allah yang seperti Engkau Tuhan, Kau layak dipuji, Kau layak disembah. Haleluya. Dimuliakanlah nama-Mu, ditinggikanlah nama-Mu. Yesus, kami serukan nama-Mu, kami agungkan nama-Mu, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Tiada Allah yang seperti Engkau. Sekalipun kami berjalan dalam lembah-lembah kekelaman, Engkau tetap ada di sana ya Tuhan. Kau yang menuntun kami ke padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Terima kasih Tuhan. Tiada Allah yang seperti Engkau. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup kami. Sebab kasih setia-Mu, sebab Tuhan baik, selama-lamanya Engkau baik Tuhan. Haleluya. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari sekali lagi kita katakan, sekalipun aku dalam lembah kelam, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari katakan, aku percaya ya Tuhan,
bangkit berdiri bersama-sama, katakan aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah, atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku lebih lagi katakan aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah, atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Kami percaya kepadamu, Allah yang mengasihi kami, Allah yang menyertai kehidupan kami, Allah yang berjanji menyertai kami sampai kepada akhir zaman. Engkau yang mengasihi kami, Engkau yang telah mati dan bangkit bagi kami, supaya kami yang seharusnya binasa, tapi kami beroleh hidup yang kekal. Tuhan, kami angkat kedua tangan kami, dan kami mau deklarasikan sore hari ini, Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku katakan dengan iman, aku percaya. Aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Kebajikan, kemurahan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Kebajikan, kemurahan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. 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 Mari sekali kita angkat kedua tangan kita ke surga. Mari kita bangkitkan iman kita hari-hari ini. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Sekali lagi dengan segenap hati katakan aku percaya. Aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau. Kebajikan, kemurahan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku.
menjadi iman kami Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang menyertai dan berjanji menyertai kami dalam setiap musim, dalam setiap gelombang sampai kepada akhir zaman Tuhan. Mampukan kami untuk terus percaya dengan segenap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita mengasihi Tuhan bersama-sama, kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Saya ingin menyapa Bapak Ibu yang hadir sore malam hari ini, boleh lambaikan tangannya. Shalom. Anda adalah orang-orang luar biasa yang siap dipakai Tuhan. Amin. Saya percaya banyak orang yang tidak siap mengalami masa-masa sulit hari-hari ini. Tapi saya percaya jemaat GBI Alam Hotel, orang-orang yang siap dipakai oleh Tuhan dan menjadi pemenang di tengah-tengah masa sukar. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu yang siap memuji Tuhan boleh lambaikan tangannya. Bapak Ibu, kita boleh tonton lawak berjam-jam atau pelawak terkenal sekalipun. Tapi saya percaya kekuatan sukacita itu hanya ada di hadirat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Siap bersukacita bagi Tuhan? Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Engkaulah sumber sukacita kami Tuhan. Sungai sukacitamu mengalir dalam, katakan, oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka. Pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan. Sumber sukacita, sungai sukacitamu mengalir dalam, katakan, oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalam. Mengalir bersama dengan Tuhan, bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakan. Ayo melayani Tuhan, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Amin. Haleluya. Mari sekali lagi bersama-sama kita katakan, sungai sukacitamu mengalir dalam, katakan, oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalam. Kami mau menari bersama dengan Tuhan. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalam. Mari mengalir bersama dengan Tuhan, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakan, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka cita. Sekali lagi kita katakan, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakan. Ayo kita melayani Tuhan, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku. Sebab siapa saudara yang buat sukacita? Sebab hanya Tuhan yang membuat suka cita. Sebab hanya Yesus sumber sukacita. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Bapak Ibu, saya percaya sukacita itu hanya ada di dalam Tuhan. Amin. Katakan kanan kiri, sukacita itu hanya ada di dalam Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan.
Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu. Jikalau Tuhan berikan kami kesempatan untuk memberi sore malam hari ini, itu adalah anugerah bagi kami. Sebab Engkau telah memberikan jauh lebih baik dari apa yang dapat kami berikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Amin. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu, yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku balas cinta-Mu Tuhan? Dengan apa Kau membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, oh Yesusku. Dengan apa ku membalas Tuhan? Dengan apa ku membalas cinta-Mu yang ku terima, yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku balas Tuhan? Oh Yesusku, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya. Haleluya. Kami mau bersyukur Tuhan karena kebaikan
mau bersyukur Tuhan karena perbuatan-Mu ajaib. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu cukup bagi kami. Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Senantiasa kami mau bersyukur kepada-Mu Tuhan Yesus. Karena kami tahu anugerah-Mu cukup bagi kami untuk kami boleh melihat kuasa Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau senantiasa memuji menyembah Engkau di dalam keadaan apapun Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan berdaulat atas setiap kehidupan kami. Apapun perubahan dalam hidup kami tahu Tuhan memelihara kami. Tuhan memberi yang terbaik bagi kami dan merancangkan segala yang terbaik bagi umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat pujian penyembahan kami, biarlah itu menjadi dupa yang harum. Berkata-katalah Engkau pada sore hari ini Tuhan menjelang malam. Sehingga kami semua dipuaskan Tuhan dengan kebenaran firman-Mu. Kami dikenyangkan, tidak ada Tuhan satupun yang boleh pulang Tuhan dengan tidak menerima berkat yang daripada-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus pulang dari tempat ini Tuhan. Kami menerima kekuatan yang daripada-Mu. Kami menerima berkat yang luar daripada-Mu, luar biasa. Yang sakit disembuhkan, yang berkekurangan dicukupkan, yang terikat dilepaskan oleh kuasa firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, berkati hamba-Mu Tuhan. Dan berkati setiap kami yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Salam semua. Siap diberkati pada sore menjelang malam ini. Amin. Ya, tetap semangat ya. Keadaan hujan di luar tidak mengurangi ya sukacita kita di dalam Tuhan. Kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka dari Alkitab kita 1 Petrus 3 ayat 10. Judul khotbah pada sore hari ini, kuasa perkataan. Mari kita baca 1 Petrus 3 ayat 10, 2, 3. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Amin. Ya. Jadi firman Tuhan mengingatkan kita pada sore hari ini, ya. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik. Saya percaya semua kita ya tidak terkecuali pasti mau mencintai hidup yang kita jalani dan kita mau melihat hari-hari yang baik. Ya. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita ada syaratnya. Salah satu syaratnya dikatakan di situ, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat, ya. Jadi kalau kita mau mencintai kehidupan ini dan mau melihat hari-hari baik dalam kehidupan kita, ya, bukan hanya pada masa sekarang, ya, tetapi pada masa yang akan datang. Kalau kita mau melihat hari-hari kita baik, keluarga kita baik, kota kita baik, gereja kita baik, kita punya peran di sana, saudara, ya. Yang pertama katanya kita harus menjaga lidah. Makanya judul daripada kebenaran firman Tuhan ini adalah kuasa dari perkataan, kuasa dari kata-kata kita. Ya. Nah, kalau dalam berkata-kata yang berhubungan dengan itu adalah lidah kita. Ya. Nah, di dalam firman Tuhan, ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi yang tidak ada menjadi ada, Dia menciptakan itu lewat kata-kata. Ya. Kecuali Dia menciptakan manusia, ya. Tuhan berkata jadilah terang,
jadi terang. Ya. Jadilah cakrawala, jadi cakrawala, ya. Dari perkataan. Nah, kita ini adalah ciptaan Tuhan dan kita ini adalah anak-anak Tuhan, ya. Kita diciptakan segambar dengan Tuhan, segambar dengan Bapa kita, ya. Kalau Bapa kita bisa mencipta seperti itu, maka kita juga anak-anaknya diberikan kuasa untuk mencipta. Lewat apa? Lewat perkataan, lewat kata-kata, ya. Nah, kita lihat lidah, ya. Lidah salah satu panca indera di dalam kehidupan kita itu adalah yang paling kecil. Bukan paling kecil, yang termasuk yang kecil, ya. Nah, lidah yang kecil tetapi dia memiliki kuasa, ya. Kuasa untuk apa? Ya. Kuasa untuk mencipta kehidupan dan kuasa juga untuk mematikan. Jadi hati-hati dengan lidah, hati-hati dengan perkataan, ya. Kalau Ibu Gembala tadi pagi dia bilang begini, kita menjaga hati. Masa kita yang menjaga hati orang, ya? Nggak perlu kita menjaga hati orang, tetapi kita perlu menjaga perkataan kita. Ya, perkataan kita yang harus kita jaga. Nah, saudara yang kekasih, Allah berkata-kata pada ciptaannya dan jadilah. Nah, bagaimana di dalam kehidupan kita hari-hari ini? Bagaimana kita bisa menjaga lidah kita? Atau bagaimanakah lidah kita ini sesukanya saja seperti lagu yang dikatakan lidah tidak bertulang. Ya, jadi bebas mau berkata-kata. Ya. Itu bagi orang yang belum mengenal Tuhan, yang lidahnya belum bertobat, saudara. Ya, nah kita lihat dari firman Tuhan ada 3 kuasa perkataan. Ya, yang pertama perkataan, ya, memiliki kuasa menyatakan isi hati. Ya, lidah kita ini memiliki kuasa menyatakan isi hati. Ya, isi hati kita. Orang bisa melihat atau menilai siapa kita itu dari perkataan kita. Mari kita buka Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23, ya, dikatakan di situ, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan, ya. Jadi bukan orang yang menjaga hati kita, ya. Kita harus menjaga hati kita dari segala kewaspadaan. Artinya begini, apa yang kita simpan di hati kita, ya, apa yang kita simpan di hati kita itu akan bisa keluar melalui lidah kita atau melalui perkataan kita atau melalui mulut kita. Makanya orang bisa menilai kita seperti apa itu lewat perkataan kita. Apakah kita memang orang yang jujur, ataukah kita orang yang punya lidah berbelit-belit? Orang bisa melihat dari kata-kata yang terlontar dari lidah kita. Nah, perkataan kita mencerminkan siapa kita sesungguhnya. Ya, setuju kan? Perkataan kita yang keluar dari mulut kita ini mencerminkan siapa kita. Apakah kita memang orang yang percaya? Ataukah memang orang yang mulut manis, ya? Itu akan bisa terdeteksi dengan adanya waktu, ya. Ketika kita mulai bergaul dengan seseorang, ya, lewat perkataannya kita akan mulai mengenal siapa orang ini. Apakah orang ini memang sungguh-sungguh orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, ataukah orang ini adalah orang yang bermanis mulut? Itu akan bisa kita lihat sejalan dengan waktu ketika kita bersama-sama, ya. Nah, jadi perkataan, kata-kata yang keluar, ya, itu berasal dari hati kita. Apa yang tersimpan di hati kita, ya, itulah yang keluar. Jadi perbendaharaan apa yang ada di hati kita, itulah yang keluar. Sama seperti teko ataupun ceret, ya. Apa yang kita isi di ceret itu? Ya, kalau di ceret itu kita isi kopi susu, ya. Ketika dituang,
maka yang keluar kopi susu, ya. Tidak mungkin air putih, ya. Kalau dalamnya teh manis, keluar teh manis. Begitu jugalah kehidupan kita. Kalau kita isi hati kita ini, perbendaharaan kita ini dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang manis, maka itu akan keluar dengan sendirinya. Nggak perlu kita atur-atur, itu akan mengalir dengan sendirinya. Ya, kalau kita isi dengan hal-hal yang baik, ya, kita isi dengan firman Tuhan, maka dia akan keluar. Bagaimana mengujinya? Ya, ketika kita mungkin berbenturan dengan seseorang, ya, atau berselisih paham dengan seseorang, ya, itu pasti akan keluar. Yang paling gampang di dalam kehidupan kita ini adalah ketika kita berlalu lintas, ya, di jalan raya, ya. Tidak usah orang lain, kita sendiri pun bisa menilai kita seberapa jauh kerohanian kita, ya. Jadi perkataan ini bisa juga menjadi barometer mengukur seberapa tingkat kerohanian kita, seberapa dewasa kerohanian kita, ya. Jadi saudara, mari isi hati kita dengan hal-hal yang baik. Amin. Isi hati kita, pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, ya. Ini tidak mudah, ini butuh waktu, ya. Tetapi ketika kita lihat tadi kebenaran firman Tuhan, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Artinya kita perlu usaha, ya. Kita perlu usaha tetap menjaga supaya hati ini tidak terkamiri oleh apapun. Dunia bisa berubah, orang-orang di sekitar kita bisa berganti, ya, bisa berganti. Yang baik, ya, yang tidak baik itu bisa berganti. Tetapi hati kita, ya, kita jaga dengan kewaspadaan. Sehingga ketika terlontar kata-kata kita, ketika perkataan kita keluar, itu menjadi satu kuasa yang bisa mengubahkan orang lain. Amin. Kita bisa menjadi berkat. Dan orang lain mungkin berkata, wah, perkataannya menyejukkan, ya. Perkataannya menyejukkan kita. Perkataannya itu menghibur, ya. Kenapa? Karena kita isi dengan hal-hal yang baik. Kita isi dengan firman Tuhan, ya. Kita isi dengan hal-hal yang manis, ya. Maka ketika kita berkata-kata, orang yang ada di sekitar kita itu menikmati perkataan kita itu dan mereka disenangkan. Nah, itu yang pertama, ya. Jadi perkataan kita itu mencerminkan siapa kita, ya. Jadi ada kuasa menyatakan isi hati, ya, isi hati kita sehingga orang lain lewat perkataan kita itu bisa diubahkan. Saya terlalu percaya, ya. Kita percaya lewat perkataan kita itu orang bisa dihiburkan, orang yang sedih bisa terhibur, orang yang susah, ya, menjadi gembira. Itulah kuasa dari perkataan kita. Yang kedua, perkataan kita memiliki kuasa untuk mendatangkan penghakiman, ya. Karena apa? Karena perkataan yang sia-sia, semua perkataan kita, ya, akan di satu saat kelak akan diperhadapkan, ya. Karena lewat kata-kata kita akan dihakimi, ya. Nah, artinya begini saudara, lewat perkataan yang kita ucapkan, ya, orang bisa menilai kita apakah yang kita percayai, ya. Apakah yang kita percayai, ya, sesuatu yang kita percaya itu kita hidupi. Ya, contoh, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ya. Kita sebagai pelayan, katakanlah, ya. Kita sebagai orang Kristen, dari perkataan kita, ya, orang lain bisa menilai kita. Apakah kita benar-benar orang yang percaya kepada Tuhan lewat kehidupan kita? Atau seperti ini, apakah kita benar-benar menghidupi apa yang kita percaya? Orang bisa melihat. Nah, kalau kita hanya berbicara, kita tidak menghidupi, maka mereka akan menghakimi kita. Ya, mereka bisa berkata, percuma hamba Tuhan. Nah, ini perlu
perjuangan di dalam kehidupan kita, ya. Jadi kalau kita mengerti bahwa kata-kata kita ini bisa membuat Tuhan kita dicela, ya, maka kita harus jaga. Ya. Kita bisa dihakimi, ya. Nah, contoh seperti ini, kalau kita menasehati anak-anak kita. Nah, ini contoh di rumah tangga, contoh yang kecil, ya. Pergi nak sekolah minggu, ya. Bapaknya nggak pernah sekolah minggu, nggak pernah ke gereja, ya kan? Kamu berdoa nak, bapaknya sendiri nggak pernah berdoa, ya. Nah, terus satu saat anaknya bilang gini, wah bapak nyuruh aja, bapak pun nggak pernah berdoa, ya. Kita dihakimi kembali, ya. Nah, coba kita lihat dulu di Matius 12 ayat 36 dan 37. Matius 12, 36 dan 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum, ya. Nah, artinya begini, jangan gara-gara perkataan kita, ya, orang menghakimi kita. Dikembalikan kepada kita. Ya, jadi artinya perkataan kita haruslah selaras dengan apa yang kita lakukan, ya. Sehingga ada kuasa, sehingga orang terberkati, sehingga orang bisa melihat, wah kehidupan keluarga itu sungguh luar biasa, ya. Nama Tuhan dimuliakan, ya. Tetapi ketika kita berbicara tentang kebenaran, tetapi kita tidak menghidupi kebenaran itu, maka orang akan menghakimi kita, kembali kepada kita, ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, perkataan kita memiliki kuasa untuk mendatangkan transformasi, ya. Perkataan kita yang kita keluarkan memiliki kuasa mendatangkan transformasi, mendatangkan perubahan, ya. Nah, di dalam Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ya, saudara, dikatakan di sini hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Ya, nah jadi lidah ini sangat berperan kepada kehidupan dan kematian. Ya, kita mau pilih mana? Kita mau pilih kehidupan atau kematian? Itu tergantung kepada lidah kita. Nah, hari-hari ini yang kita alami itu, ya. Kehidupan kita ini berasal dari perkataan-perkataan kita waktu sebelumnya. Nah, jadi kalau kita mau melihat hari-hari kita diberkati, ya, ke depannya, maka kita harus mengubah cara kita berbicara. Kita harus mengubah pola berpikir, pola berbicara seperti firman Tuhan, ya. Karena firman Tuhanlah yang menjadi pedoman di dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhanlah yang sanggup mengubah yang tidak baik menjadi baik. Dari kematian kepada kehidupan. Ya. Nah, hari-hari ini kita diuji dalam situasi ekonomi yang sulit. Ya. Kita mau mengucapkan apa? Apa yang kita mau perkatakan hari-hari ini untuk mengubah? Hebat kita ya bisa mengubah. Ya. Karena Tuhan kita hebat. Amin. Kita diberi kuasa untuk mengubah. Atmosfer pun kita bisa ubah. Ya. Situasi ekonomi kita juga kita bisa berubah selama kita beriman dan memperkatakan, ya, dan kita yakin, ya, ada kuasa dalam perkataan. Saya percaya keadaan akan berubah. Amin. Kalau kita tidak percaya situasi ini berubah, kita nggak perlu berdoa. Tim doa nggak perlu berkeliling untuk berdoa. Kalau kita tidak percaya ada kuasa di dalam doa-doa kita. Jadi perkataan kita bisa mengubah keadaan. Ya, hari ini, besok, lusa, bahkan sampai selama-lamanya. Jadi kalau kita mau melihat keluarga kita, anak-anak kita diberkati, ya, perkatakanlah perkataan-perkataan yang baik. Perkataan-perkataan yang membangun, jangan yang melemahkan. Sekalipun
situasi. Amin. Mungkin kita melihat anak kita, ya, masih belum, artinya tidak pintar-pintar sekali. Ya, perkatakanlah, anakku pintar, anakku rajin. Amin. Mungkin kita berpikir seperti gimana bisa berubah? Kapan bisa berubah? Yang berdaulat untuk berubah itu hanya Tuhan. Amin. Bagian kita lakukan. Bagian Tuhan pasti dia lakukan. Amin. Ya, jadi di dalam kehidupan kita, lidah kita ini dikatakan di dalam Yakobus 3 ayat 5. Lidah ini ya seperti kekang pada mulut kuda. Saya memang gak bisa naik kuda ya. Tetapi saya lihat kalau misalnya orang yang suka berkuda itu mau membelokkan kudanya, dia akan tarik kekangnya gitu ya kan. Dia akan setel ya. Artinya mau belok kanan atau belok kiri ya, tergantung kepada penunggang kuda. Begitu juga kemudi. Ya, kemudi itu kecil tetapi dia bisa mengendalikan kapal yang besar ya. Nah, lidah kita siapa yang mengendalikannya? Itu pertanyaannya ya. Coba Yakobus 3 ayat 5. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecil api ya dapat membakar hutan yang besar. Ayat 6. Lidah pun adalah api, dia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Itulah bahayanya lidah kita. Ya, dia bisa memegahkan perkara-perkara yang besar, tetapi dia juga bisa memusnahkan. Banyak binatang-binatang buas bisa dijinakkan oleh manusia. Tetapi lidah, siapakah yang menjinakkan lidah? Kenapa? Karena luar biasa pekerjaan daripada lidah ini, saudara. Dia bisa memberikan kehidupan lewat perkataan, dia juga bisa mematikan. Nah, bagaimana lidah kita ini supaya dipakai untuk bisa mempunyai kuasa yang mengubahkan, ya, maka lidah kita ini harus kita taklukkan kepada Kristus. Amin. Satu anggota tubuh kecil, ya, tetapi sangat berperan. Ini harus kita taklukkan kepada Kristus, ya, supaya Kristus yang mengambil alih, dia yang menjadi juru kemudi untuk lidah kita. Lewat Roh Kudus yang ditaruhkan supaya kita berkata-kata dengan tepat. Kita berkata-kata dengan menyampaikan kebenaran. Bukan dengan menyampaikan apa yang kita mau. Atau mungkin kita bergosip. Atau mungkin kita menyatakan sesuatu dusta. Ketika lidah kita diurapi oleh Tuhan, dikendalikan oleh Roh Kudus, maka dia akan mulai berkata-kata memberkati. Amin. Dia mulai berkata-kata menghibur, ya, orang-orang yang susah dia hiburkan, menguatkan, ya. Seperti di Yesaya dikatakan setiap pagi, ya, lidah kita ini diperbarui oleh Tuhan. Amin. Sehingga perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita bukan perkataan yang sia-sia. Ya, perkataan yang keluar dari mulut kita ini adalah perkataan-perkataan yang sungguh-sungguh dikendalikan dan itu dari Roh Kudus sehingga bisa mengubah situasi. Ya, bisa mengubah kondisi dan keadaan. Ya. Ketika kita mungkin mengalami ekonomi yang terpuruk hari-hari ini, kita berani berkata kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekalipun mungkin uang kita pas-pasan, mungkin besok belum tahu mau makan apa. Ya. Saudara, saya pernah mengalami hal ini. Ini anak saya, buktinya, saksi hidup.
Ini kalau adiknya nggak mengalami sih. Ya. Kita makan pakai garam. Kita minum biasa saja. Saya berdoa gini, Tuhan, biarlah minuman ini rasa susu. Nah, nggak tahu lah doa saya waktu itu, doa orang seadanya. Tapi saya percaya, ya, makanan nggak ada, lauk nggak ada. Tapi kita bisa bilang, Tuhan, Kau gembala yang baik, tak kekurangan aku. Amin. Kita harus berani memperkatakan kebenaran-kebenaran firman Tuhan ketika bibir kita, ketika lidah kita sudah diubahkan. Ya, seperti Tuhan Yesus ketika dia mengalami, dia berkata-kata kepada apa saja. Ya. Dia menyembuhkan orang sakit, dia berkata, "Hai orang lumpuh, berjalanlah." Ada kuasa, saudara. Apakah kita tidak bisa melakukan itu? Bisa. Karena Tuhan sudah memberikan kita kuasa, ya. Kalau anak-anak kita sakit, berani gak kita berdoa dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Yesus sembuh? Harus berani. Karena kita sudah diberi kuasa. Ya. Dengan iman kita katakan, ya. Ketika Tuhan Yesus juga melayani dan pergi dengan murid-muridnya di Danau Galilea, ketika ada badai, ketika ada gelombang tinggi, Tuhan berkata, "Diamlah." Dengan berkata-kata, saudara. Ya. Jadi perkataan kita ini bisa mengubah, ya, yang kacau menjadi tenang, ya, yang tidak punya apa-apa diberkati, ya, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan. Kuncinya itu tadi. Apakah lidah kita sudah kita serahkan kepada Tuhan? Sehingga Tuhan pakai, Tuhan urapi, ya, untuk kita bisa berkata-kata menyampaikan Injil. Memberitahukan kepada orang-orang yang susah bahwa Tuhan sanggup menghiburkan. Jadi saudara, mari kita taklukkan, ya, lidah kita kepada Kristus. Itu yang paling penting, ya. Jadi lidah kita bawa kepada Tuhan sehingga lidah kita dipakai untuk bisa mendatangkan kesembuhan, ya. Jangan berkata-kata gosip, ya. Enggak perlu. Ya, hari-hari ini kita harus memperkatakan kebenaran, ya. Kota kami aman, kota kami nyaman, keamanan terjamin, ya. Keluargaku diberkati, anak-anakku pasti bisa sekolah. Walaupun mungkin secara kasat mata kita belum melihat situasi itu terjadi. Makanya saya katakan tadi, ya, keadaan di masa yang akan datang, ya, itu akan kita capai lewat perkataan, lewat kata-kata kita hari ini. Ya. Aku diberkati, ya. Aku sehat, aku sembuh, ya, walaupun kita masih sakit, ya. Itulah yang dikatakan dengan ada kuasa di dalam perkataan. Dan katakanlah itu dengan iman, dengan penuh kepercayaan. Maka apa yang kita katakan itu akan terjadi dan digenapi dalam hidup kita, ya. Daud juga, ya, ketika dia merasa tertekan, ya. Jadi bukan hanya kepada satu objek saja kita bisa berkata-kata, ya. Di dalam Alkitab begitu banyak hal-hal yang terjadi, diubahkan hanya dengan perkataan. Daud ketika dia tertekan, ketika punya banyak persoalan yang mungkin dia gak mampu lagi memikirkan secara pikirannya, dia berkata kepada jiwanya, ya, kita baca di Mazmur 43 ayat 5. Daud berkata, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Tuhan." Dia berkata kepada dirinya. Ya. Jadi kalau kita lagi susah, mungkin kalau kita lagi tertekan, berkata-katalah kepada diri kita. Ya. Supaya iman kita itu muncul, supaya iman kita itu timbul. Ya. Daud berkata-kata kepada jiwanya. Ya. "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah?" Dia tanya. Nah, itu berkata-kata. Tetapi Daud mengatakan,
Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ya. Kita mau belajar senantiasa berkata-kata. Ya. Kita mau belajar senantiasa mengucapkan kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan itu berkuasa, ya, mengubahkan. Kalau Tuhan di dalam pelayanannya melakukan hal-hal yang ajaib, firman Tuhan katakan kita pun dapat melakukannya. Amin. Jadi saudara, mari hari-hari ini bawa kehidupanmu, bawa anggota tubuhmu, terutama lidah kita, perkataan-perkataan kita ini supaya diurapi Tuhan. Kita tidak menjadi orang yang lemah. Karena ketika kita menjadi orang yang lemah, maka perkataan-perkataan kita juga melemahkan orang lain. Amin. Jadilah kuat, ya. Saya kuat, saya mampu, saya bisa. Ya. Nah, kita pasti bersemangat ketika kita katakan itu kepada jiwa kita bersemangat, kita juga mampu memberikan kekuatan kepada sekeliling kita. Nah, saudara yang kekasih, mari kalau kita mau mencintai hidup dan melihat hari-hari baik, ya, harus menjaga lidah kita terhadap yang jahat, ya. Harus ada usaha, ya. Harus ada kemauan yang keras, ya. Supaya ketika kita punya kemauan, maka Roh Kudus itu akan memampukan kita. Amin. Ya, demikian firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sore hari ini Kau kembali mengingatkan kami, Tuhan. Ada banyak perkataan-perkataan yang sia-sia yang kami keluarkan selama ini yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Biarlah Tuhan mengampuni kami. Kata-kata yang sia-sia Tuhan, yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus, ampuni setiap kami Bapa. Tetapi kami hari ini datang kepadamu, biarlah lidah kami Tuhan Yesus, kami taklukkan kepada Kristus. Biarlah Engkau yang berkuasa Tuhan atas lidah kami, atas bibir kami Tuhan. Karena kami mau mencintai hidup dan melihat hari-hari baik ke depan Tuhan Yesus. Biarlah lidah kami diubahkan Tuhan, sehingga bisa dikendalikan dengan kuat kuasa Roh Kudus, sehingga bisa Tuhan memegahkan perkara-perkara yang besar, menguatkan Tuhan orang-orang yang lemah Tuhan, menghibur orang-orang yang susah. Kami percaya Engkau pakai kehidupan kami untuk menjadi berkat bagi orang banyak, lewat lidah kami, lewat perkataan kami Tuhan. Urapi setiap lidah kami Bapa, sehingga kami hanya memuji, memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Biarlah mulut kami penuh dengan pujian hari-hari ini untuk memegahkan Tuhan, sehingga Tuhan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, terpuji, termulialah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Dan sambil kita memberikan persembahan kita yang kedua, kita akan mendengarkan warta tambahan. Shalom saudara terkasih, berikut warta sepekan GBI Alam Hotel 19 September 2021. Jadwal ibadah raya GBI Alam Hotel yang dibuka secara onsite dan online dengan 2 kali sesi ibadah. Sesi pertama pukul 10 WIB, sesi kedua pukul 18 WIB. Saudara terkasih dapat mengikuti ibadah streaming di fanpage GBI Alam Hotel. Jadwal ibadah Menara Doa hari Selasa sampai Sabtu pukul 17.00 sampai dengan 19.00 WIB. Ibadah doa malam hari Selasa pukul 20 WIB di kantor sekretariat gereja Jalan Menteng 3 nomor 42. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bergabung dalam kegiatan doa di GBI Alam. Sahabat worshiper, jangan lupa ikuti ibadah Night of Worship hari Rabu pukul 19.30 secara online melalui Facebook fanpage GBI Alam Hotel. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan, baik pelayanan jemaat, family altar,
dan pelayanan doa, dan juga informasi tentang Baptis Selam, Bapak Ibu boleh menghubungi call center gereja di 0853 9869 0042. Ini doakan, ada keluarga yang mau didoakan dan rindu bergabung dalam GB Alam Hotel, boleh melihat kontak-kontak yang dapat dihubungi di akun kita, media sosial kita, Facebook dan Instagram. Dan Bapak Ibu juga yang rindu untuk dibaptis, boleh mendaftar, boleh memberi informasinya kepada beberapa diaken, dan boleh juga memberikan pesan-pesan di akun media sosial kita. Maka admin kita di medsos kita akan memberikan tanggapan dan memberikan layanan bagi Bapak Ibu yang rindu dilayani. Kita akan mengakhiri ibadah kita Bapak Ibu, saya undang kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa syafat, kita akan menutup ibadah kita sore malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapa kami yang baik, yang bertata di dalam kerajaan surga, segala pujian, hormat, serta syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Terima kasih juga Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang minggu ini, di mana kami ada, itu semua karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa buat penyertaan-Mu Yesus. Kami rasakan hadirat-Mu dari mulai awal ibadah hari ini Tuhan, hingga akhir ibadah. Engkau selalu beserta kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami juga berterima kasih ya Bapa buat firman-Mu yang telah ditabur oleh hamba-Mu Ibu Artasian. Biarlah firman-Mu ini bertumbuh, berakar, dan berbuah menghasilkan buah yang baik ya Tuhan dalam kehidupan kami. Dan ajarlah kami ya Tuhan agar senantiasa menjaga mulut dan hati kami, dan agar kami seturut dengan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati keluarga Ibu Artasian. Biarlah damai sejahtera sukacita daripada-Mu selalu menyertai keluarganya dan seluruh keluarga besarnya ya Bapa. Apapun pekerjaannya Tuhan, Kau berkati ya Bapa. Di dalam nama Yesus, Kau pakai dia luar biasa lagi di dalam setiap pelayanannya ya Tuhan. Berikan dia hikmat dan kebijaksanaan daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat Bapak Gembala kami Pendeta Polta Siahan. Biarlah hikmat dan kebijaksanaan-Mu juga Tuhan tercurah bagi hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah Kau pakai dia luar biasa lagi Tuhan di dalam setiap pelayanannya, dalam mengembalakan kami ya Tuhan di GB Alam Hotel Tuhan. Berkati keluarganya, istri, bahkan anak-anaknya, seluruhnya diberkati oleh-Mu Tuhan. Pakai dia luar biasa lagi ya Tuhan. Urapi dia ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa buat pemimpin rohani kami Tuhan. Bapak Niko Nyotorharjo, Bapak Bambang Yonan, Bapak Edi Suprayitno Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu tercurah bagi hamba-Mu ini Tuhan. Pakai hamba-hamba-Mu ini Tuhan luar biasa di dalam setiap pelayanannya, sehingga banyak jiwa-jiwa datang kepada-Mu melalui pelayanan-pelayanan hamba-Mu ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Berkati keluarganya, istri dan anak-anaknya Tuhan. Biarlah Kau pakai mereka seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa buat kota Yerusalem. Salam Yerusalem, salam Yerusalem. Diberkatilah tembok-tembok-Mu, puri-puri-Mu, pundi-pundi-Mu Tuhan. Diberkatilah bangsa Israel. Biarlah berkat dan damai sejahtera kota Yerusalem tercurah bagi kami di Indonesia dan bagi kami di kota Medan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami bersatu hati ya Tuhan berdoa buat bangsa kami Indonesia. Diberkatilah bangsa kami ya Tuhan, mulai dari Sabang sampai Merauke, setiap pulau-pulau, setiap daratan, lautan, bahkan udara, seluruhnya diberkati oleh-Mu ya Bapa. Tutup bungkus bangsa kami ini ya Tuhan. Pulihkanlah bangsa kami ya Tuhan. Bangkitkanlah bangsa kami Tuhan. Jadikanlah bangsa kami ini menjadi bangsa yang takut akan Engkau, bangsa yang memuji dan menyembah-Mu ya Bapa. Berkatilah setiap pemimpin bangsa kami ya Tuhan, mulai dari Bapak Presiden kami Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin ya Bapa.
Biarlah hikmat dan kebijaksanaan Kau pakai mereka seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, roh yang takut akan Engkau ada dalam setiap kehidupan mereka ya Bapa. Berkati juga Tuhan pemerintahan ya Tuhan, dari pemerintahan pusat sampai ke pelosok desa. Biarlah seluruhnya Engkau pakai seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa, dalam menjalankan roda pemerintahan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa ya Bapa buat pemulihan bangsa kami ya Tuhan. Biarlah yang saat ini yang sakit Engkau sembuhkan ya Tuhan. Penyebaran COVID-19 kami percaya Tuhan dapat dihentikan oleh kuasa-Mu ya Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya bangsa kami ini akan bergerak maju Tuhan, melangkah ke depan ya Tuhan, untuk menjangkau ke perekonomian yang semakin maju ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati ya Tuhan setiap garda terdepan ya Bapa, yaitu tim kesehatan ya, TNI Polri Tuhan, dalam mengantisipasi, dalam mencegah ya Tuhan putusnya rantai COVID-19. Biarlah Kau berikan kekuatan yang baru bagi mereka ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa ya Bapa buat gereja-Mu ya Tuhan, GB Alam Hotel Tuhan. Kau berkati gereja-Mu ini ya Bapa, di mana kami berada di tempat ini Tuhan. Biarlah gereja-Mu ini Kau berkati, mengembang ke kanan dan ke kiri untuk menjangkau jiwa-jiwa ya Tuhan, yang haus dan rindu kepadamu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap visi dan misi gereja kami ya Tuhan akan digenapi ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kami akan memiliki pertapakan baru Tuhan untuk gereja-Mu didirikan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkat-berkat tercurah atas gereja-Mu ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kau berkati juga Tuhan buat jemaat-jemaat-Mu yang hadir saat ini Tuhan. Kau berkati setiap pekerjaan mereka Tuhan, apapun kerinduan mereka Tuhan, apapun pergumulan mereka ya Bapa. Biarlah kiranya Engkau Allah yang menguatkan mereka, menopang mereka ya Tuhan, memberkati mereka ya Tuhan. Kau jadikan setiap keluarga-keluarga menjadi keluarga-keluarga yang diberkati oleh-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Begitu juga Tuhan kami berdoa buat jemaat-jemaat-Mu yang belum hadir saat ini Tuhan. Apapun problema mereka Tuhan, apa mereka dalam keadaan sakit, biarlah Engkau mereka sembuhkan ya Tuhan. Apabila mereka dalam berbeban berat Tuhan, biarlah Kau angkat segala bebannya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami percaya minggu-minggu yang ke depan Tuhan, kami akan semakin diberkati, semakin bertumbuh-tumbuh di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya pelipat gandaan terjadi atas gereja-Mu ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Berkati juga Tuhan buat persembahan yang telah kami persembahkan ya Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi 10 kali lipat, 50 kali lipat, bahkan 100 kali lipat ganda ya Tuhan. Biarlah dalam penyertaan-Mu juga Tuhan, setelah pulang kami beribadah dari tempat ini Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu menyertai kami, menuntun kami sekembalinya kami dari tempat ini ke rumah kami masing-masing ya Bapa. Sebelum kami pulang dan dari tempat ini Tuhan, biarlah kami menerima berkat yang daripada-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari angkat kedua tangan, muarakan hati dan wajahmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Pulanglah, bawalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan yang maha dengan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai, memberkati kehidupanmu, mulai hari ini hingga Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.